Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Fidula Putri dengan NIM 2030110011. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah, pada kesempatan ini saya mengikuti lomba yaitu Chemical Creativity Competition yang diadakan oleh jurusan Tadris Kimia YIN Batu Sangkar. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya mengangkat judul tema praktikum yaitu sifat koligatif larutan. Nah, mungkin di sini saya sedikit memberi pengetahuan tentang praktikum sederhana pada sifat koligatif larutan. Apa sih penurunan titik beku itu? Nah, penurunan titik beku yaitu turunnya suatu beku larutan dari titik beku pelarutnya. Nah, bahkan bahan yang utama yang digunakan itu adalah es batu. Ada apa sih dengan es batu itu sehingga menyebabkan penurunan titik beku? Nah, langsung saja kita simak video percobaan berikut ini. Nah, di mana tujuan praktikum kali ini yaitu mengetahui penurunan titik beku pada masing-masing zat terlarut. Nah, jadi sifat koligatif larutan sendiri itu merupakan sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada sifat alami dari partikel alami tersebut. Nah, jenis-jenis sifat koligatif larutan ini yaitu tadi penurunan tekan uap, kenaikan didih, dan penurunan titik beku dan tekanan osmotik larutan. Nah, sifat koligatif ini itu merupakan sifat yang hanya bergantung pada jumlah kuantitas partikel zat terlarut dalam larutan yang tidak bergantung pada jenis atau identitas zat terlarut di dalam bentuk atom, ion, atau molekul. Nah, sifat koligatif ini merupakan sifat yang memandang kuantitas dan bukan kualitas. Nah, jadi sifat larutan seperti rasa, warna, dan viskositas itu merupakan sifat-sifat yang bergantung pada jumlah jenis terlarut. Sebagai contoh atau garam dapur, namun larutan NH3 atau CH3 atau asam cuka ini atau terasa asam. Untuk bahan praktikum kali ini kita menggunakan 4 buah gelas. Gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, dan ada gelas keempat. Nah, selanjutnya yaitu ada garam, tepung, gula. Nah, bahan utama itu ada es batu. Nah, untuk langkah pertama atau yang pertama itu kemudian ada sendok. Nah, langkah pertama itu kita masukkan es batu tiap masing-masing gelas. Nah, setelah es batu kita masukkan, tiap masing gelas. Kemudian untuk yang kedua itu kita masukkan garam. Pada gelas yang pertama ini kita tidak isikan apa-apa atau kita biarkan saja hanya dengan es batu. Kemudian yang kedua itu garam masukkan pada gelas yang kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tepung. Nah, dan selanjutnya pada yang ini ada gula. Nah, setelah itu kita amati atau kita diamkan selama 15 menit.
Nah, setelah 15 menit dan amati es batu yang paling cepat mencair. Setelah diamati 15 menit, ternyata es batu yang cepat mencair itu yang ditambahkan dengan garam. Nah, ini adalah yang paling cepat mencair dibandingkan dengan ketiga halnya. Nah, untuk hasil pengamatan yang pertama itu tanpa perlakuan lambat mencair. Yang ditambahkan dengan garam itu paling cepat mencair. Yang perlakuan es batu ditambah tepung itu akan lambat mencair. Dan perlakuan yang keempat, es batu ditambah gula akan lambat mencair. Nah, kenapa bisa garam? Nah, itu karena ketika es dicampurkan dengan garam, itu sebagian membentuk air garam dan es spontan terlarut dalam garam. Nah, akibatnya air garam semakin banyak. Nah, di dalam sekumpal es, air terstruktur membentuk tatanan geometrik yang tertentu dan kaku. Dan tatanan yang kaku ini merusak ketika diserang oleh garam. Nah, maka molekul-molekul air selanjutnya bebas bergerak kemana-mana dalam wujud cair. Nah, garam yang ditambahkan dengan es batu itu akan menurunkan titik beku es batu. Karena itu, es batu akan mencair dibandingkan dengan tanpa adanya garam. Nah, es batu tanpa adanya garam akan tetap mencair akibat panas yang berasal dari lingkungan. Nah, panas ini juga mempengaruhi es batu dibanding garam. Akibatnya, air yang berada di dalam es batu ini itu lebih banyak dibandingkan dengan tanpa adanya garam, seperti gula dan tepung. Nah, air ini lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Nah, jadi kesimpulan pada praktikum sederhana ini yaitu penurunan titik beku pada setiap zat terlarut berbeda-beda. Nah, pada larutan elektrolit, penurunan titik beku lebih tinggi dibandingkan daripada non-elektrolit. Pada contoh praktikum kali ini yaitu larutan elektrolitnya yaitu garam. Nah, begitulah praktikum sederhana mengenai sifat kualitatif larutan. Mungkin sekian pengetahuan atau mengenai praktikum sifat kualitatif larutan ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian, terima kasih. Panitia Putri, mungkin itu yang dapat saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia, salam reaksi.